Pendalaman materi tentang kemelekatan. Peperangan tidak hanya dapat dimenangkan dengan cara menciptakan pasukan kuat, senjata yang lebih modern, menguasai titik-titik penting, dan membumi hanguskan musuh. Perang juga bisa dimenangkan dengan intrik dan penjegalan. Dalam bisnis, biasa disebut barrier to entry. Penjegalan ini ada yang legal, banyak pula yang ilegal. Ada yang dengan teknologi, ada yang dengan pendidikan, ada yang dengan jaringan kekuasaan, ada yang dengan modal keuangan, ada yang dengan pemerintah dan partai, ada yang dengan militer, macam-macam lah. KPI, SOP, Big Data, Dashboard, metode, legalitas, dan paten memang membuat perusahaan besar dapat kokoh berdiri, tak mudah goyah dari terpaan badai. Akan tetapi, mereka jugalah yang dapat menyebabkan kehancuran perusahaan tersebut. Ini semua tergantung dari kadar kemelekatannya, serta karma yang tercipta sebagai konsekuensi akibatnya. Manusia cenderung melekat untuk selalu merasa benar, melekat nggak mau terlihat lemah, atau melekat nggak mau terlihat miskin dari mata orang lain. Oleh karena itu, banyak orang tidak mampu membeli barang mahal, cenderung mencari kelemahan barang itu sebagai alasan kenapa ia tidak membelinya. Banyak orang tidak mampu menjadi si A yang lebih hebat darinya, dan cenderung mencari kesalahan si A sebagai alasan kenapa ia tidak mengakui si A. Beberapa orang mampu mempresentasikan hal buruk dengan sangat meyakinkan. Karena itu, berita jelek sedikit aja dapat segera tersebar luas, bahkan diperparah dengan penambahan berbagai bumbu-bumbu beracun tertentu. Padahal orang yang melakukan ini sesungguhnya sedang menggali lubang yin-nya sendiri, hingga titik tertentu akan longsor dan mengubur dirinya sendiri. Kadang kita gagal, bukan karena barang atau jasa yang kita jual itu jelek, tapi seringkali lebih karena kemelekatan konsumen kita. Karena mereka melekat dan mereka harus memilih. Dan kebanyakan mereka memilih yang lekatannya paling tinggi untuk diri mereka sendiri. Cara mengatasinya, kita perlu memiliki daya lekat yang lebih kuat dari lekatan-lekatan lain yang ada pada benak konsumen. Begitu kuatnya lekatan yang kita ciptakan untuk mereka, hingga mereka rela melepaskan kemelekatan mereka terhadap yang lain demi melekat pada kita. Inilah yang disebut dengan killer apps. Posisi yang terbaik adalah membuat sebanyak-banyaknya orang melekat pada kita, tapi kita sendiri tidak melekat pada mereka. Pun melekat, lekatan kita nilainya lebih kecil daripada lekatan mereka pada kita, agar golok pembunuh naga bisa kita pegang. Kita yang mengendalikan mereka, bukan mereka yang mengendalikan kita. Namun, perlu diingat, kita harus mengendalikan mereka secara rahmatan lil alamin. Jika masih ada yang belum percaya, saya ulangi, kemelekatan itu ada, fakta, dan menghambat kemajuan kita semua jika diri kita yang memiliki kemelekatan terlalu banyak, terlalu kuat. Apabila kita terus menipu diri dengan menganggap kemelekatan itu tidak ada di dunia ini, sikap itu hanya akan mengantarkan kita pada kehancuran diri kita sendiri. Sebagaimana penyakit, kita tidak akan sembuh hanya karena diri kita menganggap penyakit itu tidak ada. Penyakit itu ada dan harus ada upaya aktif untuk menyembuhkannya. Contoh-contoh konkret kemelekatan. 1. Pejabat yang tidak mampu membasmi korupsi di depan matanya. Padahal seharusnya hal itu sangat mudah. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia terlibat di dalamnya. Atau dia memiliki dosa besar lainnya yang diketahui oleh lawannya, sehingga tidak berani bertindak. 2. Karyawan yang kurang termotivasi pasti memiliki kemelekatan yang mengganggunya. Apa yang bisa kita lakukan? Menanyakan atau mencari tahu apa kemelekatan itu. Selanjutnya, kita dapat membantunya melepaskan kemelekatan tersebut baik-baik. Jika tidak mempan, kita dapat menghukum atau mengancamnya, hingga ancaman kita jadi begitu besar menurutnya, dan dia mau melepaskan kemelekatan lainnya yang mendemotivasi kerja itu. Tapi, cara ini hanya boleh dilakukan jika masalah ini buntu. Sebelumnya kita harus membantu dulu, karena jika tidak dipahami dan dicarikan solusinya, maka suatu hari akan timbul masalah serupa lagi, baik berasal dari dirinya itu atau dari karyawan lain. Dan ketika pada saat itu kemelekatannya terlalu kuat, maka nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain putus hubungan. 3. Rakyat tidak mau menerima perubahan dalam peraturan negara yang lebih baik, karena ada kemelekatan yang menghambatnya. Kemelekatan yang melekat itu tak ada hubungannya dengan benar atau salah. Karena melekat itu seperti lem, nempel. Tergantung nempelnya di mana dulu. Pasukan di medan perang tidak berani melangkah ke garis depan
karena ada kemelekatan yang mengganggunya. Bisa jadi faktor melekat takut mati, takut kalau mati keluarganya ditinggal dan gak ada yang ngurus, gak ada yang ngasih makan, masih ingin menikmati kesenangan duniawi atau kehidupan. Ide bagus dari karyawan ditolak oleh perusahaan. Bisa jadi itu karena perusahaan melekat pada sesuatu. Karyawan tidak setia karena dia melekat lebih kuat pada sesuatu yang lain di luar perusahaan tempat kerjanya sekarang. Kebijakan bagus dan membangun tidak bisa tersosialisasi dengan baik, apalagi terrealisasi di lapangan karena ada kemelekatannya. Kendaraan yang mogok pun akibat melekat pada kebutuhan bensin yang habis. Demikianlah saat kita harusnya maju tapi tidak bisa maju. Pastinya ada kemelekatan. Cari dan kenalilah kemelekatan itu. Hanya dengan demikian kita dapat melepaskannya dengan cara yang terbaik. Kalaupun tidak bisa lepas, maka dengan mengenalinya kita dapat mencari jalan yang searah dengannya. Semakin banyak kemelekatan yang tidak perlu dalam diri kita, dalam diri tim kita, dalam perusahaan kita, maka semakin lambat dan semakin buruk prestasinya. Setiap manusia sebenarnya memiliki hati nurani untuk mendukung orang-orang yang bervisi besar, mulia, dan suci. Apapun bidangnya, bila visi itu ada, secara nurani manusia mau mendukungnya. Namun, kebanyakan manusia adalah manusia biasa yang masih dihambat oleh kemelekatan pribadinya masing-masing. Maka jangan heran jika mereka hanya bisa mendukung dengan kata-katanya saja, dengan opini dan responnya saja, tapi tidak dengan perbuatannya. Karena pada umumnya kemelekatan manusia itu adalah satu, kemelekatan pada kebutuhan standar, seperti rumah yang layak, asri, dekat dari kantor, terdapat berbagai fasilitas umum di sekitarnya, dan memiliki pendapatan yang baik. Dua, kemelekatan pada lingkungan yang nyaman, baik secara fisik panca indera maupun non-fisik emosional. Kepuasan batin, rasa syukur, rasa terima kasih, dan kemelekatan pada rasa damai dan tentram. Tiga, kemelekatan pada masa depan anak. Semua orang mengharapkan anaknya sukses, berperilaku baik, sehat, membanggakan, dan berbakti pada orang tuanya. Upaya perusahaan secara aktif akan hal ini akan sangat dihargai. Saat seseorang menemukan anaknya sangat sopan, berbakti, berperilaku baik, maka tenanglah hati orang tuanya. Dengan demikian, dia dapat melepaskan kemelekatan dalam memikirkan masa depan anaknya, serta berfokus pada pekerjaannya untuk membesarkan perusahaan. Kemelekatan pada perasaan berguna, seperti keterampilannya, merasa tidak sekedar dimanfaatkan aja, jadi bukan dimanfaatin, tapi juga dia mendapatkan perhitungan take and give yang jelas, sepadan, yakni sama-sama saling memahami, saling setuju, saling ridho, dan saling menyepakati. 5. Kemelekatan untuk memiliki keteladanan, contoh langsung dari pimpinannya, keteladanan dan bimbingan langsung dari pimpinannya, mendapat kesempatan untuk diskusi dengan pimpinan, serta punya moto bersama, seperti sehari tidak kerja, maka sehari tidak makan, atau moto lain yang disusun dan disetujui bersama-sama. Kemelekatan terhadap pandangan positif orang lain padanya, seperti membuat pekerjaan yang dikerjakannya ini seolah-olah misi suci, pengabdian tulus, sangat penting, namun tetap menghasilkan fasilitas timbal balik dan penghasilan yang sangat layak, hingga memberinya persenjataan pada para karyawan yang mengabdi, bila mana menghadapi tudingan miring keluarga atau orang luar bahwa mereka bekerja di sini itu sia-sia aja. Nah, itu bisa ditepis dengan bukti nyata. 7. Kemelekatan pada keinginan untuk memperkaya diri. Cara perusahaan mengendalikan kemelekatan ini pada para karyawan adalah dengan memfasilitasi pegawai atau karyawan berkinerja lebih, karyawan berkomitmen lebih, dan karyawan berprestasi lebih untuk mengakselerasi pencapaiannya. Kalau di sekolah itu jalur cepat atau fast track. Selain untuk karyawan emas, perusahaan juga perlu mengendalikan karyawan normal dan low performer agar mereka bisa menjaga dirinya untuk terhindar dari halusinasi masing-masing dengan senantiasa memberi siraman rohani, didukung dengan lingkungan, program, dan fasilitas bersama yang memadai. Hal ini dapat melepaskan kemelekatan karyawan dengan target gaji pribadi yang tak masuk akal, karena diliputi oleh rasa iri lihat orang lain kaya, serta hawa nafsu ingin cepat kaya seperti mereka. Kemelekatan pada hal-hal yang menghambat ketulusan hati. Setiap orang punya hawa nafsu dan ego. Caranya gimana untuk mengatasinya? Berikan secara rutin karyawan dengan pengalaman-pengalaman baru, pengalaman yang belum pernah mereka lakukan atau rasakan sebelumnya. Karena hanya dengan cara ini, praktek langsung seperti ini,
Perasaan tentang bersyukur diberi ruang untuk melatih diri, membuka wawasan dan memperluas sudut pandang, dan ladang berkah untuk beramal soleh baginya bisa tercipta. Jika para pegawai berkesempatan untuk berkontribusi terhadap hal-hal baru seperti ini, setidaknya tiap bulan, sebulan sekali, maka alam bawah sadar mereka akan tergoda. Ini adalah pendidikan terbaik, pendidikan tanpa menggurui. Kemudian kesembilan, kemelekatan pada penolakan untuk mengerjakan hal yang sulit, seperti melayani konsumen atau rekan kerja yang bawel, yang rewel, menyebalkan, dan nggak tahu diri. Untuk mengatasi kemelekatan ini butuh konsistensi berkali-kali, dan nggak bisa sekali selesai. Caranya, ya kita harus terus-menerus memberikan pendidikan rohani untuk melepaskan noda-noda batin pegawai kita agar bisa banyak bersabar, bisa lebih banyak ikhlas, dan lebih banyak belajar teknik-teknik mengatasinya sehingga dapat diselesaikan dengan lebih mudah, lebih cepat, tuntas. Demikianlah kemelekatan mendatangkan kemelekatan lainnya. Tapi untuk membuat semuanya berjalan di dunia ini, mau tidak mau kita harus menerima dan melalui kemelekatan itu. Kemelekatan dapat diatasi dengan dua cara. Pertama, dengan menghilangkannya sama sekali. Kedua, dengan memenuhinya. Banyak kemelekatan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Maka tahap paling awal, hilangkan dulu yang tidak perlu, serta tetap memenuhi yang perlu.